warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan wa hadana Allahu bi ni'matil islami wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin khatamin nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama kami mengucapkan penghormatan kami kepada pimpinan Dayah Al-Munawwar Hidayatullah beserta para pengurus dan para pengurus desa dan beserta jajaran-jajarannya serta jamaah semua yang telah berhadir, yang tidak mungkin kami mengucapkan semua dari nama-nama yang hadir di sini. Oleh sebab itu kami mohon maaf karena kami memuliakan semua yang hadir di sini dan kami mendoakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala dari kesusahan-kesusahan yang telah jamaah berupaya untuk mensukseskan acara yang barokah ini. Allahumma amin. Sebelumnya kami ingin membacakan sedikit sebuah pantun. Mudah-mudahan pantun ini bermanfaat bagi kita semua. Jalan-jalan ke Nagaraya, jangan lupa singgah pesantren Al-Munawwar Hidayatullah. Jika Anda ingin bahagia, maka kembalilah kepada Allah. Demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan nikmat, terutama nikmat hidayah, nikmat iman, yang Allah ketuk hati kita untuk menerima Islam ini dengan lapang dada. Karena sesungguhnya ketika Allah telah menjadikan kita, dibukakan hati kita untuk menerima hidayah Allah, berarti kita termasuk orang-orang pilihan Allah. Maka jagalah amanah ini dan jadikan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita hari ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, salah seorang ulama Damaskus, beliau pernah mengatakan, orang yang bersyukur, orang yang bersyukur tidak akan dikatakan bersyukur kecuali dia memiliki 3 poin penting. Bapak Ibu harus catat ini. Kalau tidak, kita belum dikatakan orang yang bersyukur. Yang pertama adalah al-i'tiraf bi ni'matillah. Yang pertama adalah mengakui segala yang datang kepada kita yang baik-baik itu datangnya murni dari Allah. Bapak Ibu harus mengakui itu. Kalau tidak, maka tidak sempurna syukur kita kepada Allah. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang datang kebaikan kepada kalian itu murni dari Allah. Sedangkan yang tidak baik itu dari kalian sendiri. Maka jangan pernah sombong.
ketika Allah berikan kita kelebihan ilmu dan harta, atau tahta, atau yang lain-lain dari nikmat-nikmat dunia, maka ketahuilah, maka itu semua murni dari Allah. Harus kita mengakui. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, haruslah at-tahadduts bi ni'matillah. Kita harus mengucapkan kalimat-kalimat yang sempurna, kalimat yang Allah ridhai dari setiap nikmat yang kita dapat. Dalil apa dalilnya? Allah mengecek dalam Al-Quran. Yang bisa baca jamu? Bahasa Aceh? Allah mengecek di dalam Al-Quranul Karim. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah mengatakan, sedangkan dengan nikmat Rabbmu itu maka ucapkanlah. Fahaddits, maka ucapkanlah. Apa makna ucapkan di sini? Maka ketika datang itu nikmat, ucapkan dengan kalimat alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kalau tidak, maka kita kurang syukur kita kepada Allah. Yang ketiga, setelah pengakuan, setelah tahadduts, mengucapkan dengan kalimat yang indah, yang ketiga adalah menjadikan nikmat Allah ini sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dari harta yang ibu dan bapak punya, dari ilmu yang bapak dan ibu peroleh dahulunya pernah belajar, dari anak yang telah Allah karuniakan, maka semua nikmat ini jadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaulah Allah beri rezeki, Allah berikan kita istri, Allah berikan kita anak, sementara semua nikmat ini tidak menjadikan kita dekat kepada Allah, berarti semua nikmat itu dikecek di ulama kita adalah musibah, baliyah. Berkata Al-Imam Abu Hatim rahimahullah, kullu ni'matin la tuqarribu min Allah azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang datang kepada kita dan tidak kita jadikan nikmat itu untuk dekat diri kita kepada Allah, maka kita dalam musibah. Percuma punya uang, percuma punya rumah yang megah, percuma punya harta yang banyak, tetapi tidak sujud kepada Allah dan tidak melaksanakan sunnah-sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat ibu? Pertama, pengakuan terhadap nikmat. Yang kedua, mengucapkan kalimat-kalimat yang indah terhadap nikmat yang Allah berikan. Yang ketiga adalah menjadikan nikmat itu sebagai ladang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Barulah masuk kepada ayat Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukur dengan syukur yang sempurna, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Allah akan tambahkan harta ibu, Allah akan berkahi harta ibu, Allah akan berkahi kesehatan ibu, umur bapak dan sebagainya. Ketika kapan? Ketika kita sempurna dalam menerapkan syukur kepada Allah. Namun ingat, sebaliknya, siapa yang tidak sempurna syukurnya kepada Allah, siapa yang tidak sempurna melaksanakan syarat-syarat syukur yang telah disebutkan tadi, maka ketahuilah bahwasanya azab Allah begitu pedih. Di saat harta kita, umur kita yang panjang belum mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiban ibu. Insyaallah siap jadi hamba yang bersyukur? Siap? Siap? Yakin? Nanti kalau saya baca ayat nanti ibu udah gak yakin. Yakin ibu bisa sempurna melaksanakan syarat syukur tadi? Yakin? Oke. Kita tahu bu ya, Al-Quran ini adalah mu'jizat dan hadis Nabi merupakan perkataan yang wahyu dari Allah. Tidak mungkin Nabi berdusta. Sepakat? Sepakat? Sepakat. Allah mengatakan dalam Al-Quran,
Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Allah mengatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya kitab Al-Quran yang penuh berkah ini yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, tugasnya, fungsinya adalah liyadabbaru ayatihi, agar ditadabburi ayat-ayatnya sebagai pelajaran bagi kita, bukan hanya sebagai tarannum, sebagai hiasan suara, sebagai apa lagi yang sejenisnya, tetapi lebih dari itu ditadabburi, dibaca, diamalkan. Waliyatadzakkara ulul albab, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang membacanya supaya dia semakin tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Oke, satu ayat. Kalau kita sudah yakin dengan ayat ini, di saat Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyash syakur, sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Kenapa? Masih percaya diri bahwasanya kita mampu bersyukur kepada Allah, sementara Allah mengatakan dalam Al-Quran, sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Allah mengatakan ini karena Allah telah tahu, setelah menciptakan surga dan neraka, Allah telah tahu siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka. Dan kebanyakan penghuni neraka disebabkan karena mereka kufur terhadap nikmat Allah. Dan kebanyakan, sedikitnya orang masuk surga karena sedikit pula yang pintar bersyukur terhadap nikmat Allah. Jelas. Berarti setelah mendengar ayat ini, maka jangan pernah sombong kita dengan apa yang telah kita lakukan dari nikmat Allah. Yang penting kita selalu berusaha menjadikan setiap nikmat ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menegaskan dalam banyak hadis bahwasanya sedikit sekali hamba-hambaku yang masuk surga. Kebanyakan mereka masuk ke dalam neraka Allah karena mereka banyak kufur terhadap nikmatnya, terutama yang paling banyak penghuninya padusi. Siapa padusi? Perempuan. Bukan karena rendahnya perempuan, bukan, karena banyaknya jumlahnya. Sehingga banyak jumlah ya banyak pula stok. Apa yang dilakukan banyak ke ibu-ibu, apa yang banyak dilakukan ibu-ibu sehingga mereka banyak masuk neraka, kata Rasulullah, bukan kata saya, kata Rasulullah. Karena Allah, dan tidaklah Nabi itu berkata yang bukan-bukan atau bukan dari hari hawa nafsu, tetapi Nabi mengatakan sesuatu karena wahyu dari Allah. Nabi mengatakan kebanyakan ibu-ibu itu, perempuan itu masuk ke dalam neraka karena kufur terhadap pasangan hidupnya, suaminya. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini adalah ibu-ibu yang taat kepada suaminya. Bapak Ibu adalah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu juga sebenarnya mau saya panjang lebar dalam masalah ini, karena penting sekali. Cuman karena waktu, jadi kita langsung saja kita memasuki intisari pembahasan kita, yang mudah-mudahan banyak pelajaran yang kita petik dan kita ambil. Karena tadi setiap ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi merupakan hujjah, merupakan alasan yang kuat agar kita itu mau tunduk dan patuh terhadap perintah Allah dan Rasul. Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita nggak mau berdongeng, soalnya dongeng ini takutnya berdosa. Kita ingin ngomongnya fakta-fakta aja. Soalnya di depan kita ada Al-Quran. Dan kita punya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadisnya, sehingga kita cerita aja apa yang ada di Quran, apa yang ada di hadis Nabi. Semoga apa yang kita bahas ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang rahmati Allah, di dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini termaktub di dalam sebuah kitab,
namanya kitab Mustadrak Al-Imam Hakim rahimahullah. Dan hadis ini pun dihukumi sahih oleh salah satu ulama hadis yang bernama Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dan di dalam hadis itu terdapat salah seorang sahabiat. Kalau dibilang sahabiat itu siapa berarti? Sahabat dari kalangan wanita. Siapa wanita ini? Wanita ini adalah yang merah pipinya, yang sering dilagukan dengan nama Humairah, yang menjadi yang paling dicintai dari kalangan perempuan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ibu? Siapa? Siapa? Agnes? Siapa? Nasirin? Siapa Nasirin? Kita muda. Aisyah radhiyallahu anha, anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami beliau, dahulunya diceritakan bahwasanya tatkala terjadi malam Isra dan Mi'raj, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari ketika dihijr, tiba-tiba datang seseorang dalam keadaan beliau tertidur, kemudian membelah dada beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian dicucilah apa yang ada di dalam tubuh beliau, jantung beliau, hati beliau, dan didatangkan dengan bejana emas yang berisi dengan air iman untuk membersihkan hati dan jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sucilah hati itu dari segala noda-noda dosa dan maksiat dan keburukan-keburukan. Sehingga setelah itu dijahit badan Rasulullah SAW itu dan nampak bekas jahitannya. Ketika disebutkan oleh salah satu rawi yang meriwayatkan hadis ini, kemudian setelah dada Nabi itu dijahit di malam hari itu, kemudian barulah tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihissalam dengan membawa sebuah binatang dari surga yang disebut dengan Buraq, atau disebut dengan bahasa Arabnya Bighal. Bighal itu antara kuda sama keledai. Ibu bisa bayang antara kuda sama keledai binatang apa itu? Bisa bayang? Bukan kambing, bukan sapi, bukan jawi, tetapi Bighal. Yang mana binatang ini yang membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama makhluk ataupun malaikat yang mulia, malaikat Jibril alaihissalam, untuk Isra dari Masjidil Haram ke mana ibu? Ke Masjidil Aqsa. Tadi ayatnya sudah dibaca. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah mengisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Masjidil Aqsa itu tempatnya telah Allah berkahi dan sekelilingnya. Itulah namanya Isra. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu disebut dengan Isra. Kemudian sampai di Masjidil Aqsa baru dinaikkan ke atas langit, namanya apa? Mi'raj. Sampai nanti langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit ke-7, akhirnya kemana? Sidratul Muntaha. Sebelum panjang lebar kita menceritakan langit 1, 2, 3,
ketika hadis ini, kejadian ini disampaikan kepada salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapaknya yang membawa hadis ini. Siapa nama bapaknya yang membawa hadis tadi? Bapaknya Aisyah. Siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata ketika diceritakan kejadian itu kepada Abu Bakar, bahwasanya Muhammad telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Aqsa itu dalam satu malam saja, kemudian Mi'raj, bertemu dengan Allah, kemudian kembali, belum sampai waktu pagi sudah kembali. Datang laki-laki menuju Abu Bakar, ya Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Annaha zahaban layla asra bihi layla wa lam yarji' qabla an yusbih wa raja'a qabla an yusbih. Ada orang Muhammad datang dia dari Masjidil Haram di Aqsa dengan satu malam saja, kemudian naik atas langit, kembali lagi sebelum waktu pagi. Apa kata Abu Bakar? Hal qala zalika, apakah demikian kejadiannya yang disampaikan oleh Muhammad? Bala, iya. Apa kata Abu Bakar? La ini, jika benar-benar demikian, la in kana qala zalika laqad sadaqa. Kalau memang benar Muhammad mengatakan demikian, maka benarlah perkataan dia itu, dan benar pula lah kejadiannya. Ingat ibu. Apa kata Abu Bakar? Benarlah perkataan Muhammad. Kemudian datang lagi, apakah kamu percaya jika dia melakukan perjalanan yang jauh itu hanya melakukan perjalanan satu malam? Kamu percaya? Apa kata Abu Bakar dengan kalimat yang luar biasa? Kata beliau radhiyallahu anhu, fa inni la usaddiquhu fima ab'adu min dzalik. Sesungguhnya aku akan menyatakan benar berita itu jika saja berita itu lebih lebay daripada itu. Paham? Jika berita yang sampai kepada Abu Bakar tentang Nabi Muhammad yang lebih tidak masuk akal daripada ini, fa inni usaddiquhu, aku akan membenarkan berita itu selama berita itu keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Aisyah radhiyallahu anha, falidzalika summiya Abu Bakr As-Siddiq. Karena kejadian itulah sehingga Abu Bakar itu digelari sebagai As-Siddiq, karena beliaulah orang yang pertama sekali membenarkan berita Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin kalau penduduk Alu Batu ini misalnya hidup di masa itu dapat berita seperti itu, kira-kira kita percaya? Betul. Yakin saya tidak akan percaya. Kenapa? Karena seakan seperti dongeng aja. Pakai apa? Apa kendaraan dulu paling kuat? Unta merah. Kuda paling kencang. Belum ada mobil formula, belum ada jet terbayang orang. Kok bisa dipercaya sama Abu Bakar? Itulah iman. Setelah kejadian itu apa kata Rasulullah? Seandainya ditimbang iman semua manusia ini selain para anbiya dan rasul, ditimbang dalam sebuah neraca, dalam sebuah timbangan, ditimbang semua makhluk, keimanannya dikumpulkan dari semenjak makhluk yang hidup di Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, ditimbang dengan satu imannya Abu Bakar, siapa lebih berat? Lebih berat iman Abu Bakar sendirian dibandingkan dengan iman seluruh makhluk yang hidup dari semenjak Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad selain para nabi dan rasul. Bayangkan.
Itulah besarnya iman yang dimiliki Abu Bakar, sehingga Abu Bakar ini digelari dengan As-Siddiq, dan diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa masuk surga dengan semua pintu surga yang Allah berikan. Karena Abu Bakar adalah orang yang telah melaksanakan semua perintah Allah dan Rasulnya tanpa ada penolakan sedikit pun. Dengan lapang dada dia melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ata'na. Itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sehingga kisah ini menjadikan Abu Bakar terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan membuat Nabi Muhammad mencintai beliau dan menjadikan Abu Bakar sebagai sahabat yang pertama membersamai Nabi dalam dakwah. Inilah perlunya dakwah, adanya orang-orang yang memiliki harta supaya dakwahnya berjalan. Gak mungkin dakwah itu tidak bisa berjalan kecuali ada hal-hal lain sebagai pendukungnya. Tadi sudah disebutkan adanya donasi dari ini, dari itu, dari ini, dari itu. Itulah komponen-komponen itulah yang mendukung dakwah. Sehingga Allah menjadikan Abu Bakar sebagai sahabat untuk membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beliau berdakwah. Oke, habis cerita ini masuk ke cerita berikutnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil Isra menuju Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke langit. Pertama langit dunia dulu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril sampai. Bertemu dengan siapa di langit yang pertama? Bertemu dengan siapa? Abul Bashar. Siapa Abul Bashar? Bapaknya manusia. Bapaknya manusia. Siapa bapak ibu? Nabi Adam alaihissalam. Sampai di sana Nabi dan Jibril menyampaikan salam kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam pun membalas salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi dan malaikat Jibril naik lagi ke langit yang kedua, bertemu dengan siapa? Bertemu dengan siapa? Nabi Yahya dan Isa alaihi wassalam. Dengan kejadian yang sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam, assalamualaikum ya Yahya, assalamualaikum ya Isa. Kemudian dibalik salam oleh mereka berdua untuk Nabi Allah. Dibukakan pintu, kemudian masuk, kemudian pergi lagi ke langit yang ketiga, bertemu dengan salah seorang Nabi Allah. Siapa Nabi Allah itu? Di langit yang ketiga, Nabi Yusuf alaihissalam. Bertemu dengan Nabi Yusuf, diketok pintu langit itu. Siapa di luar? Dibilang sama Jibril, innahu Muhammad. Oh iya Muhammad, masuklah, masuk, ucapkan salam untuk Yusuf, dan Yusuf kembali memberikan salam kepada Nabi dan malaikat Jibril. Kemudian masuk ke langit yang keberapa lagi? Langit yang keempat, bertemu dengan salah satu Nabi Allah yang bernama Idris alaihissalam. Sampai di situ dengan kejadian yang sama, salam lagi, dibalas balik salam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membalas balik Nabi Idris alaihissalam. Kemudian masuk ke langit yang berikutnya, langit yang ke berapa? Kelima, bertemu dengan salah satu Nabi Allah, Nabi Harun alaihissalam. Sampai di sana melakukan hal yang sama, salam oleh Nabi dan salam balik oleh Harun kepada Nabi dan malaikat Jibril. Karena ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika bertemu maka mengucapkan salam. Dan apabila diucapkan salam, maka jawablah salam yang terbaik. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberikan salam, maka jawablah salam itu dengan sempurna. Kalau tidak, jawab dengan salam yang seimbang, yang setimpal. Kalau kurang dari itu, maka kita berdosa, kurang pahala kita.
Orang bilang assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab waalaikumsalam. Ya nanti ini. Tapi apa yang kita jawab? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu paling baik. Kalau enggak, waalaikumsalam warahmatullahi. Seimbangkan salamnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril belum selesai, masuk ke langit yang keenam, bertemu dengan salah satu nabi Allah yang pernah membersamai Nabi siapa tuh? Yang dahulunya Nabi itu juga hidup di masa itu, yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu yang tidak diketahui, sampai akhirnya musuhnya Fir'aun ditenggelamkan di tengah laut merah. Siapa namanya? Nabi Musa alaihissalam. Di langit yang keenam Nabi bertemu, disampaikan salam oleh Nabi, dijawab salam balik oleh Nabi Musa alaihissalam. Tiba-tiba Nabi Musa ini berbeda keadaannya dengan nabi-nabi sebelumnya. Biasa sudah salam, sudah berikan lagi, tafadhal, naik lagi ke langit berikutnya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Musa ketika itu tiba-tiba beliau baka. Apa baka? Mana ini? Sedih tiba-tiba. Bahkan di mau Nabi Musa, ya Muhammad, fa inni ahzan, sungguh aku sedih. Ternyata ada utusan Allah setelahku, umatnya lebih banyak masuk surga ketimbang umatku. Itulah umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa ini sedih karena melihat karena banyaknya umat beliau itu tidak masuk surga, lebih banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu bangga jadi umat Nabi Muhammad? Bangga, bahagia. Laksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat lagi menuju ke langit yang terakhir, ketujuh. Bertemu dengan salah satu nabi Allah yang mana dia merupakan pelopor tauhid, yang mana dia merupakan yang pertama sekali disyariatkan kurban di masanya, kemudian disyariatkan haji